Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lili Kusnanda, guru SMK Negeri 1 Cikarang Barat, di mana hari ini kita akan melakukan tugas praktek lagi, ya, edukasi otomotif, masih berhubungan dengan perawatan kelistrikan sepeda motor. Salah satunya adalah teknik menyambung kabel dengan solder dan juga menyambung kabel dengan soket, ya, dengan sambungan soket. Oke. Nah, jadi kalau di kendaraan otomotif, khusus di sepeda motor, kalau misalnya suatu saat terjadi putus kabel atau lepas konektor, maka kita harus melakukan penyambungan. Atau kadang-kadang juga kalau yang senang modifikasi kelistrikan sepeda motor, misalnya menambah lampu, relay, yang memodifikasi jalur kelistrikan, pasti melakukan yang namanya penyambungan kabel, ya, kabel kelistrikan. Oke, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyambung kabel kelistrikan yang benar dengan cara disambung, ditwist, kemudian disolder, ya, kemudian ditutup lagi, diisolasi lagi sambungannya supaya tidak terjadi korsleting. Terus kemudian yang kedua adalah menyambung kabel dengan cara menggunakan sambungan soket, ya, sambungan soket. Jadi soket male and female, ya, laki cewek gitu. Nah, apa saja bahan yang kita gunakan? Yuk kita lihat bahan-bahan yang kita gunakan pada praktek kali ini. Ya, untuk alat dan bahan yang kita gunakan praktek kali ini adalah pertama ini, oh ya, ini dulu solder. Ini contoh ada dua solder, ini udah dicolokin, ya. Nah, ini solder yang biasanya kalau solder ini yang bisa juga digunakan untuk kapri, ya, soldernya agak besar. Nah, ini biasanya untuk kabel-kabel yang agak besar supaya panas timahnya cukup dan mudah menempel, pakai yang ini, ya. Kemudian ada yang solder elektronik. Nah, ini yang kecil, ini untuk biasanya untuk di PCB, ya. Biasanya untuk di PCB ini pakai solder yang kecil, ya, untuk titik-titik yang butuh penyolderan yang tipis. Nah, ini pakai solder yang ini. Kemudian peralatan lainnya adalah ini ada crimping tool, ya, untuk bisa untuk menjepit spoon, ya, ini. Jadi ini untuk memotongnya, kemudian ada wire stripernya, ya. Nah, kemudian ini ada untuk jepitnya. Terus ada juga yang model ini. Nah, ini ada untuk press terminalnya kalau yang ini, ya. Ya, ini untuk press terminal, nanti pakai ini juga. Terus ini tang kupas kabel, ya, ini tang kupas kabel, ya. Di sini ada jarak untuk pengupasan kabelnya. Di bawahnya juga ada untuk pemotongnya juga, ya. Terus ini juga ada tang kupas kabel. Nah, ini yang versi lama nih, biasanya begini, cuman ini sering bermasalah biasanya di spare-nya. Terus ada tang potong kalau untuk motong kabel biar cepet, biasanya punya tang lagi. Terus timah solder, soket, terus ini apa namanya, sambungan male and female. Biasanya orang bengkel nyebutnya utilu. Terus ini penyedot timah, ya, penyedot timah kalau misalnya salah. Terus berikutnya ada isolasi bakar,
Terus ini kabel yang akan kita gunakan untuk menyambung. Nah, itu alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat praktek kali ini ya. Adapun keselamatan kerja yang harus diperhatikan adalah pakai sarung tangan ya, terus menggunakan masker, kacamata, terutama pada saat menyolder. Masker dipakai karena asap dari timahnya itu cukup berbahaya untuk kesehatan paru-paru kita. Oke, mari kita lihat proses penyambungannya. Oke, yang pertama kita akan melakukan pengupasan kabel. Nah, ini contoh dengan menggunakan alat pengupas kabel. Nah, kita kupas kabel itu jaraknya sekitar 5 mili ya, sekitar 5 mili. Oke, nah ini kalau pakai alat enak ya, nggak takut ke potong. Oke, ini kita coba sekali lagi. Tuh ya, nah ini kupas kabelnya. Terus bagaimana cara menyambungnya? Ternyata kurang nyaman saudara-saudara. Kita twist. Ini karena kabelnya kecil ya, jadi tangannya susah. Oke, ini sudah kita twist. Setelah itu nanti ini kita panaskan ya. Bagian ininya kita panaskan. Oke, ini kita tekan pakai tang. Atau pakai alas ya. Terus siapkan timah soldernya. Oke, pertama kita panaskan kabelnya ya, kita panaskan ini. Nah ini, nah kalau sudah panas baru kita tempelkan timahnya. Sut. Udah. Oke. Nah, ini udah tersambung kabelnya. Kemudian kita pasang isolasi bakarnya sepanjang yang kita ini isolasi bakarnya. Tapi kalau misalnya di komponen ini isolasi bakar dimasukin dulu ya. Nah ini tunggu adem dulu baru dimasukin isolasi bakarnya. Oke. Nah ini udah masuk isolasi bakarnya. Kemudian tinggal dipanasin. Oke, cukup bagian pinggir aja, set ditempelin aja, mutar. Oke, dah. Oke, nah ini sudah tersambung sempurna. Nah ini cara menyambung wiring atau kabel dengan cara disolder dan diisolasi dengan isolasi bakar, sehingga ini sambungannya paten kuat ya. Nah, sekelilingnya ini mengelilingi semua kabel.
Oke, ini cara pertama untuk menyambung kabel menggunakan penyolderan ya. Intinya di isolasi bakarnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang praktek yang kedua, yaitu penyambungan dengan menggunakan sambungan soket ya, soket konektor ya. Yang ini menggunakan yang pertama, yaitu dengan menggunakan ini sambungan skun, ini ya, skun ini jantan dan ini female-nya ya. Ini female, ini skun jantannya, kemudian ini soketnya, dan ini kabelnya. Oke. Nah, bagaimana cara penyambungannya? Berarti intinya sama. Ini kabel dikupas dulu dengan tang kupas kabel, kemudian dicepit di skunnya. Nanti kemudian skunnya ini nanti dimasukkan ke dalam soket. Nah, kalau untuk satu sambungan soket itu biasanya bisa pakai kondom aja, kondom plastik gitu ya, kondom karet, supaya tidak mudah ngeground ya, korslet gitu. Nah, terus kalau untuk yang lebih dari 2 kabel sambungan, maka pakai sambungan soket konektor seperti ini. Jadi ini bisa 2, 3, 6, 16, 12 dan seterusnya, tergantung dari jumlah ininya, pinnya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lanjut cara menyambung sambungan dengan menggunakan sambungan soket. Oke, peralatan yang dibutuhkan sangat sederhana, yaitu hanya tang kupas kabel, kemudian tang spoon ya, atau crimping tool ya, crimping tool. Oke, pertama kita kupas dulu kabelnya, kira-kira sepanjang 5 mm atau sepanjang nih ya. Nih, ini ada garisnya nih ya. Ini di tengah ini ada garisnya. Aduh, nggak kelihatan nih. Nah, ini ada tanda garis 2 di dalamnya ya. Nih, garis 2. Nah, ini untuk si kabel itu harus bisa dijepit sampai sini. Kemudian ini untuk penjepit bagian wiring dalamnya. Terus ini yang bagian luar ini untuk menjepit bodi isolasinya. Oke. Pertama kita kupas dulu. Kira-kira sepanjang apa? Nah, kira-kira berarti sepanjang ini. Nah segini ya. Tuh, oke. Berarti nah. Oke. Kita kupas satu-satu. Pertama kita jepit dulu bagian isolatornya. Ternyata sulit pakai satu kali. Ini kabelnya kekecilan ya, harusnya kabelnya rada gede. Oke, ini udah dipres, kemudian di
Oke. Oke, ini udah bodi isolasinya udah dijepit, tinggal menjepit bagian Oke, nah ini udah terjepit ya bagian ininya, jangan lupa dijepit. Stop. Ini karena kabelnya kecil ya, nah, pakainya yang kecil. Ini sambungan spoonnya. Oke, lanjut yang female-nya. Yang female-nya sama juga. Nah, kita coba ini. Sama ya. Oke. Kita masukin. Ini kabelnya kurang gede. Baru kita press. Ya, kita press. Stop. Pakai wire stripernya. Nah, tuh press ya, jepit, dirapin lagi. Oke, terus tinggal bagian terus tinggal di wire stripernya. Kita jepit. Oke. Nah, ini sebenarnya kabelnya kurang gede ya. Nah, ini sehingga ini sambungan kabelnya jadi seperti ini. Nah, itu ya, kuat. Oke, jadi kalau sambungan kuat apa enggak tinggal dicolokin, coba tarik. Nah, kalau lepas di sini aman, tapi kalau lepasnya di kabelnya berarti nggak aman.
Oke, lanjut. Oke. Nah, bedain cewek sama cowok. Oke. Nah, kalau yang seperti ini ya. Ini lowong seperti ini. Nah, ini kalau kayak gini, ini untuk soket jantan ya. Jangan salah. Ini untuk soket jantan. Kalau yang bentuknya seperti ini, nah ini gepeng, luarnya gepeng ya, sempit. Ini untuk soket betina. Tandanya biasanya ini di atasnya, kalau di soket betina ini ada klip jantannya ya. Kalau di atas betina ada klip jantannya. Kalau yang cowok ya nggak ada. Ini klip untuk pasangan betinanya ya. Jadi jangan sampai ketukar, misalnya ini dimasukin ke sini yang nggak masuk. Oke, caranya gimana? Mana ya? Oke, nah, ini gini ya, set. Seperti ini yang cowoknya atas. Nih, kita lihat. Oke, ini sama ya. Ini gini. Ini tandanya di bawah, ini klipnya di bawah. Masukkan, set. Nah, klik. Oke. Sekarang tinggal satunya lagi. Ini posisinya dia begini. Lihat tandanya itu. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia nyolos ya. Klik. Jadi kalau misalnya kebalik dia nggak akan bunyi klik gitu ya. Oke, merah satu lagi untuk ceweknya. Kita lihat klipnya. Oke, ini klipnya, tanda klipnya di bawah, tidak begini kan. Oke, klik. Oke, ini sambungannya. Oke. Nah, berikutnya kita akan uji sambungannya. Oke. Baik, berikutnya kita akan melakukan pengujian apakah sambungannya ini sudah baik atau tidak. Kita tes dengan app multitester. Ini ada sambungan tadi yang disolder, kemudian diisolasi bakar ini ya. Kemudian ini ada ini kabelnya. Oke. Nih, kita pakai buzzer aja. Oke ya, terhubung ya. Tuh, nenek tahanannya 0 ohm. Oke. Terus ini yang bawah yang hijau, yang sambungan soket saja. Oke, terhubung ya. Oke, jadi ini sambungan soket yang sudah kita lakukan. Jadi proses cara menyambung dengan cara menyolder dan sambungan soket. Oke. Ya. Demikian, ini tadi kita cara menyambung dengan cara menyolder ya. Ini dengan sambungan solder, kemudian diisolasi bakar, kemudian ini dengan sambungan soket ya. Jadi sambungan soket itu dipakai apabila untuk sambungan yang lebih dari 2 kabel. Kalau 2 kabel cukup disolder bisa, tapi kalau sudah lebih dari 2 kabel, misalnya 3 atau 4, nah ini kan ada 4 kabel ya, berarti hitungannya sambungan 4 kabel, sebaiknya pakai sambungan soket. Oke ya, demikian video edukasi hari ini ya, tentang bagaimana cara menyambung kabel dengan cara menyolder serta sambungan soket. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.